Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Dani Prasetya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen koperasi. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses nilai tambah berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Koperasi selalu dalam keadaan berkompetisi dengan organisasi lain dalam memperoleh anggota, modal, pelanggan, dan lain sebagainya. Jika koperasi menarik anggota, maka koperasi harus memiliki keunggulan khusus agar mampu berkompetensi dengan baik. Perangkat organisasi koperasi. Keadaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksana kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen, yaitu 1. Mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan pengawasan. Partisipasi anggota. Partisipasi anggota menjadi faktor dalam keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara menetapkan strategi. Kaitan partisipasi dengan keberhasilan usaha adalah memberikan dan promosikan anggota, dengan demikian penekanannya bukan pada perolehan keunggulan maksimal akan tetapi pada manfaat maksimal. Manajemen pemasaran internal koperasi. Keputusan untuk menetapkan pasar internal sebagai bisnis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi boleh saja berbisnis di pasar eksternal dan mendapatkan hasil usaha yang besar, namun perhatian utama harap tetap pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Perencanaan peran internal yang baik paling tidak harus mencapai 4 tujuan, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan anggota, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing, membantu menciptakan bauran pemasaran. Manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut akan berbeda yang mendasar dalam pengolahan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan tujuan antara koperasi dan non-koperasi serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pada koperasi, tujuan utama didirikan perusahaan koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan perusahaan koperasi. Sifat tujuan koperasi tersebut itu mengharuskan cara-cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengukur kinerja keuangan dilakukan secara berbeda dengan perusahaan non-koperasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. Pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau
atau modal. Dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi yaitu anggota dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset tetap seperti mesin-mesin, gedung-gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Atau aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk piutang dagang. Untuk mengadakan persediaan kas atau juga jika mungkin untuk membeli surat-surat berharga guna kepentingan transaksi atau likuiditas koperasi.